Kalau kamu masih maju mundur untuk bikin konten karena nggak ada yang bantu videoin, tenang aja karena hari ini aku akan kasih tahu gimana sih caranya merekam diri sendiri dengan menggunakan handphone dan juga tripod. Di video ini aku akan kasih tahu apa sih persiapan yang dilakukan sebelum syuting dan juga aku akan kasih tahu gimana sih caranya mengatur kamera supaya dapat merekam diri sendiri. Makanya nonton videonya sampai habis ya. Halo semua, nama aku Lia. Aku adalah ibu rumah tangga dan juga content kreator. Di setiap minggunya, aku meluangkan waktu untuk membuat video seperti yang teman-teman lagi lihat saat ini. Tujuannya supaya mama-mama lain bisa bikin konten dan juga mendapatkan penghasilan dari konten. Untuk membuat video, aku semuanya mengerjakan sendiri, dari mulai persiapan, setting up, sampai proses syutingnya. Bagi teman-teman yang bingung karena nggak ada yang bantuin untuk bikin video, jangan khawatir, karena membuat video sendiri dengan secara mandiri itu sangatlah mungkin. Makanya di video ini aku akan kasih tahu gimana cara aku merekam diri sendiri tentunya dengan menggunakan handphone. Langsung aja kita mulai ya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah persiapan sebelum syuting. Jadi pada saat ini aku akan menyiapkan alat-alat apa saja yang nantinya akan membantu aku pada saat proses syuting mandiri. Alat paling utama yang harus disiapkan tentunya adalah smartphone. Fungsi dari smartphone ini adalah kamera yang bertugas untuk merekam video kita. Pastikan sebelum syuting harus sudah terisi ya baterainya. Alat selanjutnya adalah tripod. Tripod ini fungsinya adalah untuk menyangga kamera supaya posisinya tetap stabil pada saat kita lagi syuting tanpa harus kita pegang-pegang. Saat ini aku menggunakan tripod dari merek TNW L16 yang bisa aku atur ketinggiannya. Seandainya teman-teman belum punya tripod, nggak masalah karena teman-teman bisa mengakalinya dengan menaruh handphone di tempat-tempat yang memang bisa kita taruh untuk menyangga handphone. Tapi untuk alasan kepraktisan, aku sendiri menggunakan tripod. Sebenarnya dua alat tadi itu udah cukup untuk proses syuting mandiri kita, tapi untuk membuat video menjadi lebih maksimal, aku biasanya menambah dua alat lagi. Yang pertama adalah mic, dan yang kedua adalah lighting. Kenapa mic penting? Karena penonton akan lebih suka dengan kualitas video yang hasil audionya itu bisa terdengar jelas oleh mereka. Kalau suara jelas, nanti pesan yang akan disampaikan pada video akan juga tersampaikan kepada audiens. Saat ini aku menggunakan mic wireless dari TNW M9. Nah ini yang aku lagi pakai. Tapi dulu aku juga pernah pakai itu mic yang sambung ada kabelnya. Itu dari merek Boya M1. Kalau teman-teman belum punya mic, nggak apa-apa. Teman-teman bisa menggunakan metode voice over dengan menggunakan mic yang ada dalam earphone yang biasanya teman-teman gunakan untuk dengerin suara dari handphone. Mic biasanya aku taruh di sini. Pokoknya posisinya harus dekat dengan bibir atau dengan mulut supaya suara kita terdengar jelas. Atau kalau misalnya mau dipegang itu juga boleh. Pokoknya intinya suara harus terdengar dengan jelas. Lighting juga diperlukan jika kondisi ruangan atau area kamu syuting itu cahayanya tidak bagus. Saat ini aku menggunakan ring light untuk membantu video aku supaya cahayanya lebih bagus. Kalau tidak ada ring light, teman-teman bisa cari sumber cahaya alami, itu misalnya dari matahari. Nah, kalian bisa duduk atau posisikan diri kalian dekat dengan jendela yang ada sinar matahari. Lighting biasanya aku posisikan di sebelah sama kamera gitu ya, jadi supaya dia bisa memantulkan cahayanya ke wajah aku. Nah ini biasanya aku perlu beberapa waktu untuk setting up gitu ya, cari cahaya mana yang hasilnya supaya bagus. Kalau itu dari segi alat, nah hal lain yang biasanya aku persiapkan sebelum aku syuting itu aku adalah membuat script. Script ini membantu aku supaya proses syuting jadi lebih lancar dan gak kemana-mana pembahasannya. Cuma nanti pembahasan tentang script mungkin aku akan bikin video sendiri. Kalau kalian pengen dibuatin videonya, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah sekarang kita masuk ke dalam proses syuting. Jadi ini adalah cara aku gimana sih syuting secara mandiri. Pertama-tama aku biasanya tentuin dulu, aku mau syuting di mana. Misalnya apakah di sini nih, atau sebelumnya aku sempat cari-cari juga apakah aku di sofa, atau di dekat dapur. Pokoknya aku tentuin dulu mana area aku akan syuting. Pokoknya pastikan area yang dijadikan tempat syuting itu cahayanya bagus dan juga cukup. Kalaupun memang misalnya tidak bisa gitu ya, teman-teman bisa pakai bantuan tadi ring light atau mendekati dari sumber cahaya alami. Biasanya aku duduk di dekat jendela atau menghadap ke jendela. Selanjutnya dengan bantuan tripod, aku akan mengarahkan kamera handphone aku ke objek yang akan aku rekam. Jadi kalau misalnya aku di sini nih, nah aku akan mengarahkan ke sini. Atau misalnya aku pengen ngarahin kegiatan aku pada saat misalnya memasak gitu ya. Nah itu akan aku arahkan juga ke area atau objek yang akan aku shoot videonya.
Kalau merekam objek gitu ya, itu memang nggak terlalu sulit sih, karena kan kita yang ngelihat dari kameranya kita bisa atur. Cuman memang kalau misalnya kita yang akan masuk dalam frame-nya, itu memang akan sedikit sulit dan tentunya harus kita trial dan error gitu ya, bolak-balik cek, itu kira-kira kita udah masuk dalam frame-nya atau belum. Sebenarnya kalau mau lebih gampang, teman-teman bisa set kamera teman-teman dengan mode selfie. Jadi kita bisa lihat muka kita, wajah kita dari layar secara langsung ya. Tapi pastikan kalian harus menatap atau matanya tuh mengarah kepada kamera, jangan pada layar yang ada wajah kalian. Kalau kamera udah oke, lighting oke, mic sudah terpasang, nah sekarang tinggal kita melakukan proses syuting sesuai dengan skrip yang udah kita buat. Skrip ini tuh membantu banget dalam proses syuting supaya kita nggak mikir lagi kira-kira mau ngomongin apa ya, atau jangan sampai ada yang terlewat. Tapi kalau teman-teman tipe yang sukanya lebih spontan, nah itu juga nggak apa-apa. Tapi pastikan juga tetap bikin poin-poin supaya proses syuting tidak berjalan lama dan nggak melenceng kemana-mana. Kalau aku sendiri untuk syuting itu aku biasanya bikin beberapa macam video. Yang pertama, aku biasanya bikin video berbicara seperti yang aku lakukan saat ini. Dan yang kedua adalah aku membuat yang namanya B-roll. B-roll ini adalah kumpulan video yang aku rekam dengan tujuan untuk mendukung video utama supaya nanti hasil videonya itu terasa tidak monoton. Jadi kalau aku misalnya lagi menjelaskan sesuatu, contohnya aku lagi menjelaskan tentang mic. Aku akan ngomong tentang mic-nya itu di video utama seperti ini. Tapi pada proses editing, aku akan tambahkan video detail dari si mic-nya. Teman-teman bisa rekam B-roll nanti terpisah dan juga bisa di list apa-apa aja supaya tidak ada yang tertinggal. Kalau proses syuting sudah selesai, nah nanti videonya bisa diedit. Nanti kalau udah selesai, tinggal diupload di sosial media. Nah itulah proses aku bikin video secara mandiri, sendiri semuanya. Kalau aku bisa, aku yakin teman-teman juga pasti bisa. Jangan sampai alasan nggak ada yang rekam itu menghambat kamu untuk segera bikin konten. Nah kalau setelah ini kamu bingung nih, videonya udah jadi kan, udah kamu rekam. Nah terus gimana sih cara ngeditnya? Tenang aja karena aku sudah ada video tutorial gimana sih caranya mengedit video dengan menggunakan aplikasi yang mudah dan cocok untuk pemula. Dan kalian editnya tuh cukup dari smartphone aja. Kalian bisa lihat videonya, nanti akan aku tulis di bawah linknya. Yuk sekarang ambil HP-nya dan segera mulai bikin video.